Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifullah dengan NIM 23091909085. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang modul satu, yaitu mereview ulang tentang modul satu, yaitu subnetting dan IP versi 6. Yang pertama itu ada format IP address. Jadi IPv4 itu ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Setiap kelompoknya itu terdiri dari 8 bit dengan range dari 0 sampai 255, sehingga IPv4 terdiri dari 32 bit. Nah, jadi contohnya itu seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini 1 bit, 2 bit, 3 bit. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempatnya. Setiap kelompok itu terdiri dari 8 bit. Nilai nilai X ya bisa saja 0 atau 1. Biasanya disebut sebagai bilangan binar. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari angka 0 dan 1 atau bilangan binar. Contoh IPv4 itu ada 192, 168, 0.7, 10.0.0.3, 172.16.0.2. Kemudian ada IPv4 itu dibagi menjadi beberapa kelas. Nah, yang pertama itu ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Untuk yang biasa dipakai itu IP kelas C, dan mereka juga memiliki range-nya masing-masing. IP kelas A itu dari 0.0.0.0 itu sampai 127.255.255.255. Subnet max-nya biasanya itu 255.0.0.0. Kemudian kelas B itu dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Untuk netmax-nya 255.255.0.0 dan begitu seterusnya. Jadi ya untuk biasa IP yang biasa dipakai itu kelas C. Kemudian kelas E itu biasanya digunakan sebagai penelitian, digunakan untuk penelitian. Lalu kemudian ada netmax. Netmax itu digunakan untuk membedakan antara network address dengan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah untuk host dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada setiap subnet di kelas A, B, dan C terdapat network ID dan broadcast network ID memiliki alamat IP di mana oktet keempat itu bernilai 0. Jadi oktet keempat itu biasanya bernilai 0, sedangkan broadcast itu memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya itu bernilai 255 atau 11111 itu berarti 255. Kalau 00000 itu berarti 0. Lanjut, ini ada contoh subnet max. Tabel subnet max di mana kelas A itu network of bits-nya itu 8 bits. Number of bits-nya itu 24. Kemudian default prefix itu prefix yang biasa dipakai itu prefix 8 dengan subnet max-nya 255.0.0.0. Kemudian kelas B itu ada number of network bits-nya 16, number of host bits-nya 16, default prefix-nya 16, default subnet mask-nya 255.255.0.0. Kemudian ada kelas C yang network bits-nya 24, number of host bits-nya 8, default prefix-nya itu 24. Kemudian default subnet max-nya itu 255.255.255.0. Nah, kemudian setelah ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit cara menghitung netmax. Menjelaskan tentang cara menghitung
netmask. Misal kita di sini memiliki IP 192.168.10.10 prefix 27. Nah, jadi cara menghitungnya itu di sini pertama kita itu lihat dari prefixnya dulu. Yang kita lihat di sini kita hanya fokus ke prefixnya. Misal dia prefix 27 berarti 32 dikurang 27. Kenapa di sini dikurang 32? Karena seperti yang kita tahu kelas C itu memiliki range maksimalnya itu 32. Jadi kurang 32 itu sama dengan 5. Nah, berarti 5 itu 2 dipangkat 5. Mengapa 2 dipangkat 5? Karena seperti yang kita tahu bilangan biner itu terdiri dari 0 dan 1. Dan itu merupakan dua angka. Makanya 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali itu sama dengan 2, 4, 8, 16, 32. Nah, kemudian setelah kita sudah dapat hasilnya 32, maka kita akan melakukan pengurangan di sini yaitu 256 dikurang 32. Nah, kenapa di sini 256? Nah, karena panjang IP itu dari 0 sampai 255. Nah, jika kita jumlahkan itu adalah 256 karena nolnya itu dihitung. Nah, berarti 256 dikurang 32 itu sama dengan 224. Nah, berarti kita bisa dapatkan net max dari prefix 27 itu adalah 255.255.254. Kenapa sebelumnya itu 255? Karena seperti yang kita tahu, eh, kalau kelas C itu net max-nya itu 3 angka di belakang itu selalu 255. Sedangkan kelas B itu 2 angkanya 255. Kalau kelas A itu satu kelompoknya itu 255. Kemudian selanjutnya di sini ada CIDR atau Cluster Interdomain Routing. Nah, CIDR ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada user proses routing paket-paket IP di dalam internet. Metode ini itu biasanya digunakan oleh ISP atau Internet Service Provider untuk mengalokasikan alamat kepada sebuah rumah, perusahaan, atau ke seorang pelanggan. Intinya itu untuk ke usernya. Ketika kita menerima sebuah blok alamat dari ISP, umumnya kita akan menerima dalam bentuk 192.168, 1.1.10 prefix 28. Maksud dari angka-angka tersebut adalah menjelaskan bahwa kita berada pada subnet 28. Hal ini berarti kita menggunakan subnet 28 nilai 1 atau berarti subnet max kita adalah menjadi 255.255.255.240. CIDR menggunakan VLSN atau Variable Length Subnet Max untuk mengalokasikan alamat IP sesuai dengan kebutuhannya daripada menggunakan atau mengikuti aturan yang kelas A, B, dan C dalam jaringan sehingga pembagian jaringan atau host dapat dilakukan dengan menggunakan pada semua bit yang ada pada alamat seperti yang terdapat pada tabel. Nah, jadi bisa dilihat ini adalah tabel CIDR yang nanti mungkin bisa kita gunakan untuk menghitung IP nanti. Lalu selanjutnya di sini ada F, metode FLSN. Ini metode untuk menghitung IP atau biasa disebut Flight Set Length Subnet Max. Nah, jadi di sini kita punya contoh studi kasus. Yang pertama ada lab 1 dengan 63 host dan lab 2 dengan 38 host. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungannya.
Ya, jadi di sini kita akan menghitung IP menggunakan metode FLMS. Nah, misalkan kita di sini punya lab satu yaitu dengan 38 host dan lab 2 dengan 63 host. Nah, lalu misal kita punya IP 192.168.10.0. Nah, setelah itu kita tentukan dulu prefix dari lab satu ini 38 host itu prefix berapa. Kita bisa buka tabel CIDR. Nah, karena tadi 38 host, berarti kita membutuhkan prefix 26 yang menampur 64 jumlah hostnya. Lalu kita bisa menghitung menggunakan cara seperti ini, 32 dikurang 26. Kenapa 32 ya? Karena pref kelasnya itu maksimalnya 32, kemudian 32 dikurang 26, 6. Nah, kemudian 6 itu sama dengan 2 pangkat 6. Kenapa 2 pangkat 6? Karena seperti yang kita tahu, untuk menghitung IP itu yang digunakan itu bilangan biner 0 dan 1. Dan itu merupakan jika dijumlah maka ada 2 angka. 2 pangkat 6 berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena dipakai buat broadcast dan network addressnya. Kemudian di sini kita akan menghitung broadcast dan network addressnya. Supaya gampang itu kita buat NA itu menggunakan IP awalnya saja 192.168.10.0. Kemudian broadcast itu IP akhirnya 92.1.10.63. Berarti untuk range-nya itu 92.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Kemudian untuk subnet max-nya kita bisa lihat di tabel CIDR. Subnet max-nya itu 192. Nah, ini jika menggunakan metode FLMS. Kemudian jika kita menggunakan metode VLMS itu sama saja, cuman berbedanya dia menentukan dulu host yang terbanyak. Karena di sini host yang terbanyak itu 63. Maka kita hitung dari host yang terbanyak dulu. Misalkan kita punya IP 100.100.10.0, kemudian kita cari 63 host itu di. Kemudian di sini kita akan menggunakan metode kedua yaitu VLMS. Metode VLMS ini tidak jauh berbeda dengan metode FLMS. Bedanya itu kita pertama menentukan dulu host terbanyak dari studi kasus yang kita terima. Karena di sini host terbanyaknya itu adalah 63, maka kita akan menghitung dari host terbanyaknya terlebih dahulu. Kenapa dari host terbanyaknya? Itu supaya kita menghemat jaringan supaya tidak banyak terbuang untuk jaringannya. Misal kita punya IP 100.100.10.0 dan kita cari dulu 63 itu cocoknya di prefix berapa dengan melihat tabel CIDR.
65 itu cocoknya di prefix 63 itu cocoknya di prefix 25. Kenapa tidak di prefix 24? Karena jumlah host itu dikurang 2 untuk NA dan BC-nya seperti yang dibilang tadi. Kemudian karena kita menggunakan prefix 25 sama seperti tadi berarti 32. Karena kita menggunakan prefix 25 itu berarti kita hanya tinggal perlu 100.100.10.0. Eh, untuk nolnya itu kita tambahkan dengan jumlah hostnya itu 128, di 0 ditambah 128 itu sama dengan 100.100.10.0 ya titik 128 dikurang 2 tambah 28 dikurang 2 itu berarti 126. 126. Nah, kemudian kita tentukan NA-nya, network address dan broadcast-nya. Nah, untuk NA-nya di sini kita menggunakan IP awalnya tadi yaitu 100.100.10.0 dan IP terakhirnya untuk BC itu 100.10.127 dan untuk range-nya itu berarti 100.100.10.1 sampai 100.100.10.126. Nah, ini jika kita menggunakan metode VLMS. Lalu setelah kita mendapatkan yang terbesar ini, kita hitung lagi dari host terkecilnya. Nah, karena dari range segini sudah digunakan oleh lab 2, maka kita harus menggunakan di range ke atasnya. Jadi kita gunakan itu 100. Jadi 100 ini 10.0 titik 0 kan dipakai sampai 126, berarti kita gunakan di sini dari 129 sampai 128 kan sudah digunakan. Nah, berarti 129 ini berarti 128 ini bisa kita jadikan NA-nya. Kemudian BC-nya itu 100 titik 100 titik 10 titik, karena kita gunakan 38 host itu berarti prefix 26 yaitu 64, berarti kita tambah 64. 128 ditambah 64 itu adalah 192, berarti kita gunakan 191 untuk range-nya itu sama dengan 100 titik 100 titik 10 titik 129 sampai 100 titik 100 titik 10 titik 1910. Untuk netmax-nya itu bisa kita lihat di tabel CIDR. Kemudian di sini ada metode FLSN versus metode VLSN. Di mana subnet dalam VLSN itu ukuran subnetnya bervariasi dengan jumlah yang bervariasi. Membuat pengalamatan IP itu lebih efisien. Jadi VLSN itu pengalamatan IP-nya lebih efisien, tetapi FLSN semua subnet berukuran sama dengan jumlah host yang sama. Kemudian pemborosan alamat IP VLSN itu banyak membuang lebih sedikit alamat IP daripada VLSN. Jadi VLSN itu sedikit untuk membuat alamat IP-nya. Jadi misal kita gunakan itu 35, tapi yang terbuang hanya 2 atau hanya 3, sedangkan FLSN terbuang 10. Jadi semakin
sedikit terenggang dari IP itu, maka semakin susah untuk eh, para hacker atau penyusup bisa masuk ke dalam alamat IP tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada IP versi 6 atau Internet Protocol version 6. IPv6 ini juga disebut IP Next Generation, dirancang oleh Internet Engineer Task Force atau IETF. IPv6 adalah versi IPv4 yang ditingkatkan. Kenapa kita butuh IPv6 ini? Karena di beberapa bagian itu sudah kehabisan IPv4. Jadi IPv4 sekarang hanya tersisa sedikit. Makanya IPv6 itu dibuat. Kemudian IPv6 itu juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan IPv4 yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ruang alamat tak terbatas, kemudian struktur alamat hierarki, plug and play, header paket yang disederhanakan, keamanan, mobilitas, dan fitur TLS yang ditingkatkan. Nah, untuk bedanya sama IPv4 itu, IPv6 itu biasanya penulisannya itu menggunakan hexa, berbeda dengan IPv4. Jadi sekian aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.